Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2666 Kehendak Bela Diri. Kedua api tersebut, api karma teratai merah dan api neraka, menyerbu ke dalam semburan hitam makhluk hidup di neraka dan melepaskan sifat mematikan yang sangat mengerikan. Api neraka datang dari Avicii dan mengandung rasa sakit yang sebenarnya dari miliaran makhluk hidup. Makhluk hidup di neraka berada dalam kesakitan yang luar biasa dan dikalahkan sepenuhnya oleh api neraka. Bahkan para ahli Raja Neraka dan Raja Neraka yang telah memadatkan gua surga utama sedang berjuang untuk bertahan. Yang mengejutkan badan utama Martial Dao adalah bahwa orang yang benar-benar menyebabkan kerusakan besar pada makhluk hidup di neraka bukanlah api neraka, melainkan api karma teratai merah. Api karma teratai merah membakar karma negatif dan bahkan dapat memurnikan kekuatan dewa. Di alam kecil dan menengah, ia bisa mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Dan sekarang, setelah api karma teratai merah dilepaskan di neraka Frost Springs, ia merasakan neterki di sekitarnya dan nyala api semakin membesar, meningkatkan kekuatannya. Kotak, ratusan ribu ahli Raja Neraka dibakar menjadi abu oleh api karma teratai merah dan roh esensi serta tubuh mereka dihancurkan. Perasaannya seolah-olah ki roh dan ki esensi langit dan bumi tidak cukup untuk melepaskan kekuatan sebenarnya dari api karma teratai merah. Hanya neterki yang bisa melepaskan kekuatan api karma teratai merah hingga batasnya. Mungkinkah asal-muasal api karma teratai merah berasal dari dunia neraka? Sebuah pertanyaan terlintas di benak badan utama Martial Dao. Namun, pertempuran sedang berlangsung dan dia tidak punya waktu untuk terganggu. Para Raja Neter dari ras Neter kuno secara bertahap tidak dapat menahan pembakaran api karma teratai merah. Para ahli Neter King yang memadatkan gua surga besar bisa bertahan dengan paksa. Namun, api karma teratai merah melonjak keluar dari tubuh beberapa Raja Neter dengan gua surga kecil. Bahkan garis keturunan mereka tidak dapat menekannya. Tidak hanya itu, ketika mereka melepaskan fenomena garis darah mereka, api karma teratai merah di tubuh mereka terbakar lebih ganas lagi. Tubuh utama Martial Dao menyalurkan garis keturunannya dan mengeluarkan panas yang menyengat, menyerang kerumunan seperti tungku raksasa yang menyala merah. Bang, 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 di bawah pembakaran api karma teratai merah dan api neraka, makhluk hidup neraka di alun-alun mati atau terluka parah. Dalam situasi ini, tidak ada yang bisa menghentikan jejak badan utama Martial Dao. Ledakan, tubuh utama Martial Dao meninju dan meledakkan tubuh beberapa ahli Raja Neraka. Dia mendorong ke depan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Puluhan ribu ahli Raja Neraka dan Raja Neter dari ras Neter kuno dikalahkan oleh dampak tubuh utama Dao bela diri. Mereka meratap dan darah mengalir seperti sungai. Bang! Ledakan. Tidak jauh dari situ, suara gemuruh kuku besi terdengar saat awan hitam besar melonjak. Spanduk bergoyang dan baju besi dingin bersinar, pasukan yang tak terhitung jumlahnya dari tentara neraka sedang menyerbu. Tang Kong dan Tang Qinger sudah lama bersembunyi di luar medan perang. Saat mereka melihat pemandangan ini dari jauh, mereka terkejut. Apakah dia akan melawan seluruh neraka Frost Springs sendirian? Tang Qinger bertanya dengan tidak percaya. Tang Kong menelan ludah dan mencoba yang terbaik untuk menekan keterkejutan di hatinya saat dia berkata perlahan, dia tidak melawan, dia mungkin menekan neraka Frost Springs. Tang Qinger bergidik dan bergumam, apakah itu mungkin? Bagaimanapun, neraka Frost Springs adalah salah satu dari 9 neraka. Ada banyak sekali makhluk hidup di neraka. Bisakah orang luar menekan semuanya? Tidak ada yang mustahil. Tang Kong berkata, satu-satunya cara untuk mencapai puncak di neraka Frost Springs adalah dengan mencocokkan rasa haus darah dan kekerasan mereka dengan rasa haus darah dan kekerasan yang setara. Bahkan makhluk hidup neraka dan ahli ras Neter kuno harus menggunakan metode luar biasa untuk bangkit di neraka Frost Springs. Mereka harus berdarah dan menginjak mayat yang tak ada habisnya. Selanjutnya, badan utama ilmu bela diri berasal dari alam semesta menengah. Makhluk hidup neraka dilahirkan dengan kebencian terhadap orang-orang di alam semesta menengah. Untuk membuat makhluk hidup di neraka ini tunduk, satu-satunya cara adalah melalui baptisan darah dan pembunuhan. Ada harta karun lain di badan utama Martial Dao, cermin harta karun Netherworld. Kematian cermin harta karun Netherworld sangat mengerikan. Namun, harta karun itu sendiri memancarkan aura jahat. Itu pernah digunakan sekali di punggung utara dan badan utama Martial Dao juga mewaspadainya.
Kecuali dia tidak punya pilihan, dia tidak berniat memanggil Netherworld Treasure Mirror. Melawan pasukan neraka yang menyerang, badan utama marsial Dao tidak takut. Dia menyalurkan roh esensinya dan mempersempit jangkauan api neraka dan api karma teratai merah, membentuk penghalang zona terbatas di sekelilingnya. Makhluk hidup neraka manapun yang masuk ke zona terlarang ini akan menderita terbakarnya dua api. Badan utama marsial Dao menyadari bahwa dia mungkin menghadapi pertempuran yang panjang. Makhluk hidup neraka di neraka Frost Springs pasti tidak akan menyerah dengan mudah. Pasukan yang dibentuk oleh miliaran makhluk hidup neraka menyerang zona api terlarang di depan berulang kali, meninggalkan mayat dan abu yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh utama marsial Dao memegang tripod penindas neraka dan dikelilingi oleh 4 jiwa suci. Dia melakukan pembunuhan besar-besaran dan tidak terkalahkan. Membunuh, membunuh, membunuh. Nyanyian pembunuhan dan trompet terdengar dari tentara neraka. Dia hanya satu orang. Jika kita menyerang dan membunuh terus-menerus, kita bisa membuatnya kelelahan sampai mati jika perlu. Bagaimana orang luar bisa mengambil alih neraka Frost Springs? Kehendak neraka tidak bisa diganggu. Banyak makhluk hidup di neraka meraung. Pertempuran tersebut dimulai dari upacara pelantikan permaisuri pada pagi hari dan berlangsung hingga malam hari. Meski serangan tentara neraka sedikit lemah, mereka tidak berhenti. Jika badan utama marsial Dao berasal dari neraka Frost Springs, makhluk hidup di neraka mungkin sudah menyerah sejak lama. Namun, badan utama marsial Dao bukan berasal dari neraka. Itu sama sekali tidak bisa diterima oleh makhluk hidup di neraka. Api perang terus menyebar dan seluruh istana Kaisar Frost Springs diselimuti api. Asap tebal mengepul dan ki darah melonjak saat mayat berserakan di tanah. Badan utama marsial Dao mengubah istana Kaisar Frost Springs menjadi api penyucian yang menyala-nyala. Pertempuran ini berlangsung sepanjang hari dan malam. Tidak ada pihak yang mundur. Tang Kong dan Kinger berdiri di luar istana Kaisar dan menyaksikan pertempuran tragis itu tanpa pergi. Hingga saat ini ini bukan lagi pertarungan kekuatan yang sederhana. Ini adalah pertarungan keinginan. Badan utama marsial Dao menolak keinginan miliaran makhluk hidup di neraka Frost Springs. Meskipun serangan tentara neraka belum berhenti, benih ketakutan telah ditanamkan di hati banyak makhluk hidup di neraka. Sosok yang bertarung dalam api di depan seperti dewa perang yang tak kenal lelah yang membunuh ke segala arah dan berdiri tegak. Setiap makhluk hidup di neraka merasakan ketidakberdayaan. Orang itu sepertinya adalah eksistensi yang tidak bisa dipertahankan atau dikalahkan. Bahkan setelah miliaran makhluk hidup di neraka memadatkan keinginan mereka, mereka tidak dapat menghilangkan angka itu. Pada kenyataannya, di sisi tubuh utama marsial Dao, baik itu stamina, ki darah atau roh esensi, mereka telah mencapai batasnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia menggunakan tungku langit dan bumi untuk mencium seni dharma sepanjang tahun, melunakkan tubuhnya dan memadatkan tubuh Dao bela diri sejati yang sempurna, dia pasti tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Kedua belah pihak sudah mencapai batasnya. Kekuatan eksternal apapun dapat mengubah keseluruhan situasi. Setelah bertarung siang dan malam, meskipun stamina tubuh utama seni bela diri telah mencapai batasnya, kemauannya masih tak tergoyahkan. Meskipun dia tampak sendirian, dia pernah mendirikan Dao bela diri dan menyebarkan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Peradaban marsial Dao yang dia wakili mengandung keyakinan dan kemauan banyak orang di marsial Dao dan harapan makhluk hidup biasa yang tak terhitung jumlahnya. Iman, kemauan dan harapan itu tak terhapuskan dan abadi. Bab 2667 Ketenaran Tertinggi. Dalam pertempuran yang berlangsung selama siang dan malam, badan utama marsial Dao memilah Dao Dharmanya sendiri saat bertarung. Melihat zona terlarang besar yang dibentuk oleh api karma teratai merah dan api neraka, dia tidak bisa tidak mengingat pemandangan pohon pembangun yang menunjukkan kekuatannya ketika ia bangun. Pohon pembangun mengeluarkan lingkaran cahaya hijau yang menyelimuti segalanya dalam radius 50 km. Di bawah selubung lingkaran cahaya hijau, semua pembudidaya, termasuk ahli Raja Abadi, sangat dibatasi dan bahkan tidak dapat menerobos kekosongan untuk melarikan diri. Dalam jangkauan lingkaran cahaya hijau, pohon pembangun adalah satu-satunya dewa. Lingkaran hijau yang dilepaskan oleh pohon pembangun mirip dengan penghalang zona terlarang yang dibentuk oleh dua api besar tubuh utama marsial Dao. Masa depan marsial Dao menjadi lebih jelas dan secara bertahap terbentuk dalam pikiran tubuh utama. Kotak. Apa yang ingin dilakukan oleh badan utama marsial Dao adalah mengakhiri pertempuran ini dan berkultivasi dalam pengasingan.
Dia ingin memilah Dao Dharmanya dan mengambil langkah terakhir. Hingga saat ini pertempuran, kedua belah pihak telah mencapai batasnya. Tubuh utama marsial Dao menghirup udara dalam-dalam dan melihat banyak makhluk hidup neraka yang masih maju ke depan. Dia menyalurkan roh esensinya dan membuat segel tangan berulang kali dengan kedua tangannya. Sebuah pintu raksasa yang dikelilingi ki hitam muncul di belakangnya. Pintunya seperti jurang yang gelap, seperti raksasa kuno yang bisa melahap segalanya dengan mulutnya yang berdarah. Setelah badan utama marsial Dao mengendalikan tripod penindas neraka, dia pernah menggunakan Dao Dharma tertinggi untuk membuat gerbang neraka. Dulu ketika badan utama marsial Dao mengalami transendensi kesengsaraan, dia belum sepenuhnya mengendalikan keterampilan rahasianya. Itu hanya berisi jejak kekuatan gua surga. Gerbang neraka yang dipadatkan hanya berbentuk gua surga dan tidak memiliki kehendak gua surga. Meski begitu, dia bisa bertahan melawan kesengsaraan surgawi ke-10 dengan bantuan gerbang neraka itu. Tapi sekarang, badan utama marsial Dao memiliki kendali penuh atas kekuatan gua surga. Gerbang neraka berevolusi sekali lagi dan naik ke level lain, berubah menjadi gerbang Avicii. Pintu yang diselimuti ki hitam di depannya identik dengan pintu Greater Avicii. Faktanya, Avicii ki yang tak ada habisnya melonjak darinya, dipenuhi dengan niat sebenarnya dari miliaran makhluk hidup saat ia menyapu menuju pasukan neraka besar di depan. Badan utama marsial Dao mendirikan gerbang Avicii di depannya untuk menghentikan tentara neraka. Pasukan tak berujung di tentara neraka dilahap oleh gerbang Avicii dan lenyap sepenuhnya, ditekan. Bersama dengan gerbang Avicii, zona api terlarang menyebabkan kerusakan terbesar pada pasukan neraka yang tak ada habisnya. Di wilayah api di depan, jurang tak berujung yang dikelilingi oleh ki hitam seperti penghalang yang tidak dapat diatasi yang akan membunuh siapapun yang melewatinya. Pertempuran tersebut berlangsung selama sehari semalam dan semangat pasukan makhluk hidup neraka telah mencapai batasnya. Turunnya gerbang Avicii menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan banyak makhluk hidup di neraka. Makhluk hidup di neraka ganas dan haus darah, mereka tidak keberatan mati. Namun, meskipun mereka tahu bahwa mereka pasti akan mati dan tidak melihat harapan untuk bertahan hidup, makhluk hidup di neraka dapat merasakan teror dan ketakutan. Terlalu banyak makhluk hidup neraka di neraka Frost Springs yang mati dalam pertempuran ini. Mayat menumpuk di sekitar aula utama Istana Kaisar, membentuk barisan pegunungan yang terus-menerus dengan darah tak berujung mengalir di kaki pegunungan mayat. Itu hanyalah mayat yang terlihat dengan mata telanjang. Ada juga makhluk hidup neraka yang tak terhitung jumlahnya yang dibakar sampai mati oleh dua api tubuh utama marsial Dao. Generasi dunia neraka selanjutnya menghitung bahwa lebih dari 20.000 ahli raja neraka di neraka Frost Springs tewas dalam pertempuran ini saja. Termasuk makhluk hidup neraka lainnya, perkiraan konservatif akan menyebutkan angka itu lebih dari 100 juta. Istana Kaisar Frost Springs telah berubah menjadi neraka yang menyala-nyala dengan api perang berkobar di mana-mana. Bahkan dari luar Istana Kaisar, orang dapat melihat puncak gunung berwarna darah yang dipenuhi mayat, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Pertempuran ini melukai Frost Springs Hell dengan parah dan menjadi tidak aktif selama bertahun-tahun. Badan utama marsial Dao sendirian membantai para ahli raja neraka Frost Springs agar tetap diam karena takut. Makhluk hidup neraka yang tak terhitung jumlahnya sujud kepadanya, membangun ketenaran tertingginya. Bahkan jika semua makhluk hidup neraka yang berpartisipasi dalam pertempuran cukup beruntung untuk bertahan hidup, hati mereka masih diselimuti bayangan yang menakutkan. Faktanya, nama Desolate Martial sudah menjadi tabu di Frost Springs Hell. Makhluk hidup di neraka bahkan tidak berani menyebutkannya. Pertempuran berakhir. Makhluk hidup neraka yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dari kota Frost Springs dan makhluk hidup neraka yang tersisa berlutut di tanah satu demi satu, membungkuk dan tidak berani melawan. Frost Springs Hell telah berganti pemilik. Makhluk hidup neraka yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dan melihat sosok di dalam api perang. Jubah ungunya berlumuran darah dan topeng peraknya yang dingin membuat mereka merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Bahkan melawan mantan penguasa neraka Frost Springs, banyak makhluk hidup di neraka tidak merasa seperti ini. Tang Kong dan Tang Qinger berdiri di luar Istana Kaisar dan menyaksikan seluruh pertempuran. Bahkan sekarang, mereka merasa hal itu tidak nyata. Marsial yang sunyi menang. Dia menekan makhluk hidup neraka yang tak terhitung jumlahnya dan menginjak-injak seluruh neraka Frost Springs di bawah kakinya. Tang Kong menghela napas panjang dengan ekspresi yang bertentangan,
matanya dipenuhi kegembiraan dan kekhawatiran. Di satu sisi, setelah badan utama marsial Dao mengambil alih neraka Frost Springs dan menjadi penguasa neraka Frost Springs yang baru, mereka tidak perlu melarikan diri kemanapun di masa depan. Di sisi lain, neraka Frost Springs akan mengalami kekacauan yang berkepanjangan. Neraka Frost Springs terlalu besar, termasuk dataran timur, hutan selatan, rawa barat, punggung utara, dan bahkan ibu kota pusat. Pasti akan ada beberapa ahli dan faksi yang akan menonjol untuk melawan badan utama marsial Dao. Tentu saja, mengingat metode yang ditampilkan oleh badan utama marsial Dao, para ahli dan faksi ini tidak perlu takut. Ancaman terbesar bagi badan utama seni bela diri masih berada di 8 neraka lainnya. Tak lama kemudian, pertempuran hari ini akan menyebar ke 8 neraka lainnya. Meskipun dunia neraka pernah terluka parah dan jatuh ke era akhir Dharma tanpa pemerintahan penguasa neraka, 9 neraka tetap berdiri sendiri. 8 neraka bahkan mungkin tidak peduli jika neraka Frost Springs berganti pemilik. Namun, badan utama marsial Dao adalah orang luar. 8 neraka mungkin tidak mengizinkan penguasa neraka dari alam semesta menengah untuk mengambil alih kekuasaan. Setelah 8 neraka bergabung, mereka akan jauh lebih kuat daripada neraka Frost Springs sebelum mereka dan tidak akan menyerah dan mundur dengan mudah. Tang Kong membawa Tang Qinger kembali ke istana kaisar. Kali ini, cara Tang Qinger memandang tubuh utama marsial Dao telah berubah total. Sebelumnya, meskipun badan utama seni bela diri pernah menunjukkan kekuatannya di punggung utara, membunuh banyak raja neter dan menekan makhluk hidup neraka di punggung utara, Tang Qinger tidak terlalu takut padanya. Setelah pertempuran ini, Tang Qinger bahkan tidak berani menatap mata tubuh utama seni bela diri. Anda di sini. Tepat waktu. Ketika badan utama marsial Dao melihat Tang Kong kembali, dia sedikit mengangguk. Saya akan menyerahkan pemeliharaan istana Kaisar Frost Springs dan kota Frost Springs, termasuk makhluk hidup neraka di kota, kepada Anda mulai sekarang. Hah! Tang Kong tercengang. Dengan kemampuannya, tidak terlalu sulit baginya untuk menghadapi hal-hal tersebut. Namun, dia hanyalah Raja Northridge. Sulit baginya untuk meyakinkan masa jika dia ingin memimpin makhluk hidup neraka di Frost Springs City. Seolah-olah dia bisa membaca kekhawatiran Tang Kong, badan utama marsial Dao berkata dengan santai, mulai sekarang, kamu akan mengambil posisi Hell Lord Frost Springs. Bab 2668 Misteri 6 Jalan. Badan utama marsial Dao tidak peduli dengan posisi Hell Lord Frost Springs. Baginya, hal terpenting adalah berkultivasi dalam pengasingan. Kedua, dia harus menemukan cara untuk meninggalkan dunia neraka dan kembali ke alam semesta menengah. Bahkan jika tubuh utama seni bela diri menjadi penguasa neraka, dia tidak akan segan meninggalkan tempat ini, apalagi posisi penguasa neraka Frost Springs. Tentu saja, dia masih punya banyak pertanyaan tentang dunia neraka. Mungkin Permaisuri Yu di aula utama bisa memberinya jawaban. Tang Kong tidak senang sama sekali ketika dia mendengar pengaturan dari badan utama marsial Dao. Sebaliknya, dia memasang ekspresi pahit dan ragu-ragu sejenak sebelum menyetujuinya. Kotak. Menurutnya, dia hanyalah boneka dari badan utama marsial Dao. Makhluk hidup neraka di neraka Frost Springs tahu siapa penguasa sebenarnya neraka Frost Springs. Jika 8 neraka menyerang neraka Frost Springs, sebagaimana namanya neraka Lord Frost Springs, dia akan menjadi orang pertama yang menanggung beban paling berat dan tidak akan bisa lolos dari kematian. Mendesah. Tang Kong menghela nafas dalam hati. Dia tidak bisa menolak badan utama marsial Dao. Jika bukan karena badan utama marsial Dao, dia tidak akan hidup sampai hari ini. Keluarga Tangnya akan dimusnahkan oleh Ming Feng dan yang lainnya di pesta ulang tahunnya. Baiklah. Tang Kong bangkit dan mencoba menemukan kegembiraan dalam kesengsaraannya. Dia memaksakan senyum dan berpikir dalam hati, untuk bisa naik tahta neraka Lord Frost Springs sebelum aku mati, hidupku tidak sia-sia. Badan utama seni bela diri tidak mengetahui pemikiran rumit Tang Kong. Setelah menyerahkan semua hal sepele ini ke Tang Kong, dia berbalik dan memasuki aula. Permaisuri Yu berdiri di dalam dan mata mereka bertemu. Matanya yang indah terpaku pada orang di hadapannya tanpa berkedip dan dia memiliki ekspresi yang bertentangan dengan emosi campur aduk di dalam hatinya. Pada saat itu, dia mengingat banyak hal dari masa lalu dan pertama kalinya dia melihat cendekiawan anggun jauh di bawah tanah di reruntuhan kian besar. Dia ingat betapa lemahnya orang sebelum dia di ibu kota lama negeri Yan di daratan Tianhuang dan bahkan membutuhkannya untuk menyelamatkannya.
Namun, cendekiawan yang lemah dan lemah ini telah berkembang terlalu cepat. Di pertemuan 10.000 perlombaan, dia sudah hampir menyusulnya. Kemudian, orang ini mendirikan dao bela diri dan menyebarkan seni bela diri kepada semua makhluk hidup, menenangkan kekacauan ras primordial dan menekan bencana garis darah. Pada akhirnya, dia naik ke puncak dan dianugerahi gelar Kaisar Bela Diri Abadi. Pada saat itu, orang ini telah melampaui dirinya sepenuhnya. Permaisuri Yu memiliki harga dirinya sendiri. Dia pernah berpikir untuk melihat rubah kecil dan dia pada saat yang bersamaan. Namun, hari itu, seorang wanita berjubah darah yang tiada taraf dan mempesona tiba-tiba muncul di sampingnya. Karena itu, dia menyerah pada pemikiran itu. Wanita berjubah darah itu membunuh ras penyihir Tian Huang dengan serangan telapak tangan biasa. Dengan lambaian tangannya, dia membantai makhluk hidup di dunia atas dan memandang rendah semua makhluk hidup dengan sikap arogan yang tak tertahankan. Bahkan sekarang, Permaisuri Yu tidak bisa melupakan keterkejutannya melihat pemandangan itu saat itu. Bahkan dengan harga dirinya, dia merasa rendah diri di depan wanita berjubah darah itu. Kecantikan Permaisuri Yu layak mendapat pujian apapun di dunia. Itu cukup untuk menyebabkan runtuhnya sebuah kota dan merobohkan semua makhluk hidup. Bahkan wanita berjubah darah pun sepertinya kalah dengan kecantikannya. Namun, jika keduanya berdiri bersama, wanita berjubah darah itu akan mampu merenggut semua cahaya di tubuhnya. Siapapun yang berdiri bahu-membahu dengan wanita berjubah darah itu akan menjadi redup. Ketika Permaisuri Yu melihat wanita berjubah darah memegang telapak tangan Su Zimo, dia menarik kembali beberapa pikirannya yang mengganggu dan tidak pernah mencari Su Zimo setelah itu. Namun, dia tidak menyangka mereka berdua akan bersatu kembali di neraka Frost Springs hari ini. Terlebih lagi, orang ini telah berkembang hingga titik ini dan menekan seluruh neraka Frost Springs sendirian. Keduanya terdiam cukup lama. Badan utama Martial Dao adalah yang pertama berbicara. Di daratan Tian Huang, saya pernah melihat Anda menjalani transendensi kesengsaraan dan naik dengan mata kepala sendiri. Mengapa kamu di sini? Jadi, dia masih memperhatikanku di daratan Tian Huang. Sebuah pemikiran melintas di benak Permaisuri Yu. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pada saat itu, saya memang mengalami transendensi kesengsaraan dan naik. Namun, selama proses pendakian, saya dikejutkan oleh turbulensi langit berbintang dan meninggal di tempat. Kamu mati. Badan utama Martial Dao sedikit mengernyit dan bertanya, kamu sudah mati. Tentu saja. Permaisuri Yu tersenyum pahit. Jika aku belum mati, mengapa aku datang ke dunia neraka dan berubah menjadi ras neter kuno di neraka Frost Springs? Badan utama Martial Dao semakin bingung ketika mendengar itu. Seolah-olah dia bisa mengetahui kebingungan di hati badan perdana Dao bela diri, Permaisuri Yu menjelaskan, secara umum, ketika semua makhluk hidup mati, jiwa mereka akan memasuki dunia bawah. Di dunia bawah, setelah dibaptis dengan air mata air kuning, seseorang akan kehilangan kenangan akan kehidupan sebelumnya. Kemudian, di bawah bimbingan makhluk hidup di dunia bawah, jiwa semua makhluk hidup akan dikirim ke 6 jalan. Dunia neraka adalah salah satu dari 6 jalan. Ketika dia mendengar itu, jantung badan utama Martial Dao berdetak kencang. Beberapa kalimat Permaisuri Yu mengungkapkan terlalu banyak informasi. Apalagi informasinya cukup mengejutkan. 6 jalan dari 6 jalan reinkarnasi adalah Dao Surgawi, Dao Manusia, Dao Asura, Dao Binatang, Dao Hantu Lapar, dan Dao Neraka. Adapun yang disebut Neraka Dao, sebenarnya itu adalah dunia luas yang bisa hidup berdampingan dengan cabai menengah. Jika Dao Neraka diwakili oleh sebuah dunia, apakah itu berarti 5 dunia lainnya sama? Mungkin itulah makna terdalam dari 6 jalan reinkarnasi. Kata-kata Selir Yu membenarkan dugaan sebelumnya mengenai badan utama ilmu bela diri Dao. Neraka dan dunia bawah adalah dua tempat yang sangat berbeda tetapi saling terkait erat. Badan utama Martial Dao bertanya, jiwamu dikirim ke dunia neraka. Itu sebabnya kamu terlahir kembali di neraka Frost Springs. Permaisuri Yu mengangguk. Ras neter kuno dari 9 neraka sebenarnya adalah jiwa semua makhluk hidup di Tricilio Kosem. Melalui dunia bawah, mereka dikirim ke dunia neraka 6 jalan dan memperoleh kekuatan berbeda dari 9 mata air neraka, yang diubah dari mata air. Tepatnya, ini tidak dianggap sebagai kelahiran kembali. Itu karena jiwa-jiwa ini tidak lagi memiliki ingatan akan kehidupan mereka sebelumnya dan telah sepenuhnya menghilangkan semua jejak kehidupan mereka sebelumnya.
Mereka dilahirkan sebagai kehidupan yang benar-benar baru di 9 mata air neraka, ras Nether kuno. Badan utama marsial Dao menemukan celah tersebut dan bertanya, kalau begitu, mengapa kamu masih memiliki kenangan tentang kehidupan sebelumnya ketika kamu bertransformasi di neraka Frost Springs? Permaisuri Yu berkata, itu karena aku pernah secara tidak sengaja memperoleh bunga ajaib bernama bunga paramita. Tidak ada yang istimewa dari bunga ini di daratan Tianhuang. Saat jiwaku jatuh ke dunia bawah, aku membawa bunga paramita. Perlindungan bunga itu membantuku melestarikan kenangan kehidupanku sebelumnya. Kemudian, saya bertransformasi di Frost Springs. Meskipun aku berubah menjadi tubuh ini dan memiliki garis keturunan ras Nether kuno, aku masih menyimpan kenangan dari kehidupanku sebelumnya. Badan utama marsial Dao mengangguk pada dirinya sendiri. Selama dia masih mengingat kenangan kehidupan sebelumnya, dari sudut pandang tertentu, selir Yu belum benar-benar mati. Atau lebih tepatnya, ini hanyalah kelahirannya kembali. Permaisuri Yu mengeluarkan sekuntum bunga merah cerah dari kesadarannya dan berkata dengan bingung, saya telah melihat bunga paramita ini di kedua sisi jalan mata air kuning di dunia bawah. Saya dengar bunga paramita hanya tumbuh di kedua sisi jalan mata air kuning. Karena itu, saya bertanya-tanya mengapa ada salah satunya di daratan Tianhuang. Bab 2669 Sutra Neraka 9 Mata Air. Kata-kata selir Yu menyelesaikan banyak pertanyaan di jantung badan utama seni bela diri dan menyingkap sudut tabir misterius dunia neraka pada saat yang bersamaan. Yang disebut transformasi bukanlah mereka yang dilahirkan begitu saja. Sebaliknya, itu adalah makhluk hidup yang berevolusi dari jiwa semua makhluk hidup yang memasuki dunia neraka setelah mereka mati dan meminjam kekuatan 9 mata air neraka. Meskipun ras Nether kuno di dunia neraka tidak dapat berkembang biak, selama makhluk hidup mati dan memasuki dunia bawah dan neraka, akan ada aliran makhluk ras Nether kuno yang tak ada habisnya yang lahir. Tubuh utama marsial Dao merenung sejenak dan bertanya, karena jiwa dunia bawah dapat melewati 6 jalan dan memasuki dunia neraka, dapatkah makhluk hidup dunia neraka menuju ke dunia bawah? Tidak, Permaisuri Yu menggelengkan kepalanya. Sampai saat ini, saya belum pernah mendengar tentang jalan yang dapat menghubungkan ke dunia lain dari dunia neraka. Kotak, dunia bawah tanah dan dunia neraka adalah dua dunia yang independen. Tepatnya, cabai kosmos kecil, cabai sedang, Netherworld, dan 6 jalan adalah independen. Namun, ada hubungan tertentu di antara keduanya. Badan utama marsial Dao mengangguk pada dirinya sendiri. Ketika makhluk hidup dari cabayo kosmos kecil dibudidayakan ke alam tertentu, mereka dapat naik ke cabayo kosmos menengah yang tingkatnya lebih tinggi. Adapun makhluk hidup cabai kecil dan menengah, setelah mati, jiwanya bisa masuk ke dunia bawah. Di dunia bawah, jiwa bisa memasuki dunia neraka atau 5 jalur lainnya melalui 6 jalan reinkarnasi. Badan utama marsial Dao bertanya, jika makhluk hidup di cabai kecil dan menengah mati dan jiwa mereka memasuki dunia bawah, mereka akan memasuki 6 jalan reinkarnasi. Bisakah kita mengikuti petunjuk ini dan menemukan keberadaan jiwa-jiwa ini? Alasan mengapa badan utama marsial Dao menanyakan hal itu adalah karena dia memikirkan kakak tertuanya, Su Hong, dan Ji Yaoxue. Itu tidak mungkin. Permaisuri Yu menggelengkan kepalanya. Pikirkan tentang itu. Terdapat miliaran cabai kosmos kecil dan 3.000 cabai kosmos sedang. Ada banyak makhluk hidup dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke dunia bawah setiap saat. Bagaimana kita bisa menemukannya? Selanjutnya, setelah jiwa-jiwa ini dibaptis oleh mata air kuning dan kehilangan ingatan mereka, mereka sepenuhnya terputus dari kehidupan mereka sebelumnya. Jika mereka mengalami beberapa reinkarnasi lagi, akan lebih mustahil untuk menyelidikinya. Badan utama marsial Dao terdiam. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Permaisuri Yu benar. Setiap saat, jiwa yang tak terhitung jumlahnya akan memasuki dunia bawah. Su Hong sudah meninggal selama bertahun-tahun. Jiwanya pasti sudah lama memasuki 6 jalan setelah tiba di dunia bawah dan mencapai reinkarnasi dengan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Adapun Ji Yaoxue, sampai sekarang, badan utama marsial Dao tidak tahu apa yang terjadi padanya. Ji Yaoxue pernah meninggal dalam pelukannya. Namun, pada akhirnya, mayat Ji Yaoxue menghilang ke udara di dalam peti mati. Badan utama marsial Dao pernah berpikir bahwa dia mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk di dunia bawah. Dari kelihatannya, meskipun dia bisa memasuki dunia bawah, dia mungkin tidak akan bisa menemukan apapun.
Bagaimana kamu bisa datang ke dunia neraka? Permaisuri Yu memasang ekspresi bingung dan bertanya, dari kelihatannya, kamu tidak terlihat seperti dilahirkan dari 9 mata air neraka. Saya didorong ke dalam jurang di tempat rahasia dan tiba di sini. Badan utama Martial Dao menjelaskan seluruh proses secara singkat. Saat menyebutkan hal itu, dia masih bingung. Siapakah biksu tua yang menjaga makam itu? Apa hubungannya dengan dunia neraka? Apa motif biksu tua itu mendorongnya ke bawah? Permaisuri Yu juga bingung tentang hal itu, jelas dia belum pernah mendengar tentang biksu tua yang menjaga makam atau avici. Kultivasimu tidak lambat. Kesadaran roh tubuh utama Martial Dao menyapu Permaisuri Yu dan dia mengubah topik pembicaraan. Budidaya selir Yu setara dengan surga abadi dari dunia surgawi dan mirip dengan teman-teman lama lainnya di daratan Tianhuang. Permaisuri Yu tersenyum. Saya bertransformasi di Hellfrost Springs dan memperoleh garis keturunan ras neter kuno serta teknik budidayanya. Di dunia neraka yang gelap dan menyeramkan, Permaisuri Yu jauh lebih bahagia sekarang karena dia bersama seorang teman lama dari daratan Tianhuang. Tanpa disadari, senyuman muncul di wajahnya. Selain itu, ras neter kuno dapat mengembangkan tabu mistik klasik, Sutra Neraka 9 Mata Air. Selir Yu menambahkan, tabu mistik klasik. Ekspresi badan utama Martial Dao berubah. Hanya teknik budidaya yang dikembangkan, diciptakan, disempurnakan, dan diwariskan oleh Kaisar Agung yang dapat disebut tabo mistik klasik. Bagaimana tabo mistik klasik bisa dikembangkan dengan santai oleh makhluk ras neter kuno? Ketika Permaisuri Yu melihat ekspresi aneh di wajah badan utama seni bela diri, dia berkata, tepatnya, itu hanya satu bagian dari Sutra Neraka 9 Mata Air, bagian mata air beku. Meskipun hanya satu bagian dan tidak berada pada level tabo mistik klasik, itu masih dapat dianggap sebagai teknik budidaya terbaik. Badan utama seni bela diri bertanya, kalau begitu, Sutra Neraka 9 Mata Air harus memiliki 9 bagian yang sesuai dengan 9 mata air neraka. Permaisuri Yu mengangguk. Setiap bagian berada di samping mata air neraka masing-masing. Ras neter kuno dari neraka Frost Springs hanya dapat mengembangkan bagian Frost Springs. Jika mereka mengolah bagian lain pada saat yang sama, akan ada masalah besar. Paling-paling, budidaya mereka akan hilang. Paling buruk, mereka bahkan mungkin mati. Saya mendengar bahwa sebelum era akhir Dharma, selain penguasa neraka, ada juga beberapa makhluk hidup neraka yang dapat mengolah banyak bagian. Namun, sejak penguasa neraka meninggal, tidak ada seorang pun yang mampu mengolah banyak bagian. Badan utama Martial Dao bertanya, mengapa? Selir Yu menjawab, dikatakan bahwa selain 9 bagian, ada juga bagian umum terpenting yang menggabungkan dan memadatkan 9 bagian tersebut. Hanya dengan menguasai bagian umum ini seseorang dapat mengembangkan tabo mistik klasik yang lengkap. Bagian umum ini diukir pada cermin kuno yang dibawa oleh penguasa neraka. Sejak dia meninggal, cermin kuno itu juga hilang. Seiring berjalannya waktu, bagian umum ini perlahan-lahan hilang. Ketika dia mendengar itu, jantung badan utama Martial Dao berdetak kencang. Dia mengeluarkan cermin harta karun Netherworld dan menyerahkannya kepada Permaisuri Yu. Ini, Selir Yu menyelidiki. Badan utama Martial Dao berkata, sebuah cermin kuno yang saya ambil di Avici. Itu agak jahat dan mungkin merupakan cermin kuno penguasa neraka saat itu. Namun, bagian umum yang Anda sebutkan tidak ada di cermin kuno ini. Tubuh utama Martial Dao membalikkan cermin kuno ke belakang. Hanya ada 3 kata di belakang cermin kuno, cermin harta karun Netherworld. Tidak ada hal lain selain itu. Saat tubuh utama Martial Dao membalik cermin harta karun Netherworld, telapak tangannya menyentuh tepi cermin kuno dan dia merasakan sakit di telapak tangannya, berdarah. Tatapan badan utama Martial Dao membeku. Seberapa kuat fisiknya? Ketika tubuh Dao bela diri sejati dikultivasikan dengan sempurna, bahkan harta karun roh gua surga biasa tidak dapat melukainya sama sekali. Saat ini, ujung cermin kuno secara tidak sengaja telah melukai telapak tangannya. Bukan itu saja, saat badan utama Martial Dao hendak meletakkan cermin kuno itu ke samping untuk memeriksa lukanya, kekuatan melahap yang kuat meledak dari tepi cermin kuno. Cermin harta karun Netherworld tampaknya telah berubah menjadi senjata haus darah saat ia menelan garis keturunan tubuh utama Martial Dao di sepanjang lukanya seolah ia haus. Mata tubuh utama Martial Dao berkilat dingin dan dia melemparkannya, ingin melempar cermin harta karun Netherworld ke bawah. Namun,
Seolah-olah cermin harta karun Netherworld telah tumbuh di lukanya. Tepi cermin kuno tertanam pada luka dan bahkan semakin dalam. Badan utama Martial Dao dapat dengan jelas merasakan bahwa garis keturunannya sedang dijarah secara gila-gilaan oleh cermin harta karun Netherworld dengan kecepatan yang mencengangkan. Jika dia tidak bisa menghentikan proses ini, dia mungkin akan tersedot ke dalam mayat kering dalam selusin napas. Bab 2672 Mistik Klasik. Tubuh utama Martial Dao memanggil tripod penindas neraka dan menghantamkannya ke arah cermin harta karun Netherworld. Dentang. Terjadi ledakan keras. Tripod penekan neraka bertabrakan dengan cermin harta karun Netherworld dan cahaya optimis muncul di cermin-cermin harta karun Netherworld, memancarkan kekuatan yang sangat jahat dan kotor. Seketika, tripod penekan neraka memantul dan menyelimuti tubuh utama Martial Dao. Jantung tubuh perdana Dao bela diri berdetak kencang. Kekuatan jahat dan kotor itu sangat kuat dan bahkan tubuh Dao bela diri sejati yang sempurna pun tidak dapat menahannya. Rune Dharmic Dao yang terkandung di tulang dan tubuhnya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Kotak. Tak disangka tubuh utama Martial Dao akan terseret ke dalam bahaya oleh cermin kuno yang jahat sebelum dia bisa menghadapi lawan yang kuat di neraka Frost Springs. Badan utama Martial Dao tidak punya waktu untuk berpikir. Dia memanggil Soul Lantern-nya dan melepaskan Martial Spirit Fire, menyalakannya. Lentera jiwa terbakar dan dipenuhi dengan lingkaran cahaya emas, menghilangkan kekuatan jahat dan kotor di sekitarnya. Tubuh utama Martial Dao memegang Soul Lantern dan meletakkannya di bawah Netherworld Treasure Mirror, membakarnya dengan api Soul Lantern. Ah! Teriakan tragis terdengar dari Netherworld Treasure Mirror. Segera setelah itu, cermin harta karun Netherworld bergidik dan jatuh dari luka di telapak tubuh utama Martial Dao, menjadi sunyi sekali lagi. Badan utama Martial Dao menghela nafas lega. Ada kemungkinan besar bahwa reaksi cermin harta karun Netherworld disebabkan oleh roh senjata. Kebangkitan roh senjata ini seharusnya dipicu oleh kekuatan gua surga tak berujung yang diserap selama pertempuran di Punggungan Utara. Setelah roh senjata terbangun, ia memanfaatkan cermin harta karun Netherworld untuk melahap darah esensi dengan gila-gilaan. Sebelumnya, roh senjata bahkan menyimpan desain pada tubuh utama Martial Dao. Soul Lantern memiliki sifat mematikan yang sangat mengerikan terhadap tubuh dan jiwa roh. Oleh karena itu, meskipun badan utama ilmu bela diri tidak dapat melukai cermin harta karun Netherworld setelah memanggil lentera jiwa, hal itu menyebabkan kerusakan besar pada roh senjata. Badan utama Martial Dao memanggang cermin harta karun Netherworld dengan lentera jiwa untuk beberapa saat lagi. Cermin harta karun Netherworld terdiam dan tidak bereaksi lagi. Seolah-olah roh senjata telah dihancurkan oleh Soul Lantern. Badan utama Martial Dao memadamkan lentera jiwa dan menyimpannya sebelum mengambil cermin harta karun Netherworld lagi. Kali ini, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Seolah-olah dia sudah menjalin hubungan samar dengan Netherworld Treasure Mirror. Badan utama Martial Dao berspekulasi bahwa munculnya perasaan ini mungkin terkait dengan cermin harta karun Netherworld yang melahap garis keturunannya sebelumnya. Dia mencoba mengaktifkannya beberapa kali lagi tetapi tidak ada reaksi dari Netherworld Treasure Mirror. Hingga saat ini, dia masih belum mengetahui apa kegunaan cermin kuno tersebut dan bagaimana cara mengaktifkannya. Namun, kali ini, ketika kesadaran rohnya melonjak ke dalam cermin harta karun Netherworld, dia sepertinya merasakan sesuatu. Sambil berpikir, rune aneh yang padat muncul perlahan di cermin-cermin harta karun Netherworld. Ada kata-kata. Permaisuri Yu melihat tanda aneh di cermin harta karun Netherworld dan berseru dengan lembut, itu bahasa Nether. Badan utama Martial Dao melihatnya. Tanda aneh di cermin harta karun Netherworld jelas berasal dari sumber yang sama dengan kata-kata dalam sutra jimat Yin yang ditunjukkan oleh tubuh sejati teratai hijau kepadanya. Ini bahasa Nether. Badan utama Martial Dao bertanya. Selir Yu mengangguk dan berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu detailnya. Namun, makhluk hidup neraka menyebutnya bahasa Nether. Sutra Neraka 9 Mata Air ditulis dengan kata-kata seperti itu. Badan utama Martial Dao bertanya lagi, bisakah Anda memahami bahasa Nether? Ya, Permaisuri Yu mengangguk. Dia telah bertransformasi di Hell Frost Springs dan tinggal di Frost Springs Hell selama ribuan tahun, jadi dia sudah mahir dalam rune aneh seperti itu. Permaisuri Yu melihat tanda aneh di cermin harta karun Netherworld dan berkata dengan penuh semangat, ini adalah bagian umum dari Sutra Neraka 9 Mata Air.
Simpan dengan cepat dan jangan tunjukkan kepada siapapun. Badan utama Martial Dao berkata dengan santai, tidak apa-apa. Lihatlah sesukamu. Jantung Permaisuri Yu berdetak kencang saat dia menatap tubuh utama Martial Dao dengan cepat sebelum menarik kembali pandangannya. Bagian umum dapat memilah 9 bagian sutra neraka dan berisi inti Dharma Dao dari manual rahasia itu. Ini bukan masalah kecil. Saat itu, hanya penguasa neraka yang mengendalikan bagian umum. Jika penguasa neraka lainnya memberikan kontribusi yang besar, mereka dapat memperoleh hadiah dari penguasa neraka dan dia akan menyampaikan beberapa kalimat dari bagian umum kepada mereka. Meski begitu, itu sudah cukup bagi para penguasa neraka untuk mendapatkan keuntungan tanpa henti. Tapi sekarang, orang di hadapannya tidak menyembunyikan apapun dan mengizinkannya membaca sutra keterampilan rahasia sesuka hatinya. Hati Permaisuri Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Saat itu, badan utama Martial Dao melanjutkan, setelah Anda selesai membaca, Anda dapat menjelaskan kepada saya arti dari bahasa Nether. Jadi itulah niatnya. Selir Yu berpikir sendiri dengan ekspresi kecewa. Dia meninggalkan pikiran-pikiran yang mengganggu itu dan segera mengumpulkan perhatiannya untuk membaca bagian umum dari cermin harta karun Netherworld. Saat dia membacanya sendiri, dia menjelaskan bahasa Nether di cermin harta karun Netherworld kepada tubuh utama Martial Dao kata demi kata. Selir Yu membutuhkan waktu sepanjang malam untuk menyelesaikan penjelasan pada bagian umum. Malam ini juga sangat menguras semangatnya. Dao Dharma yang terkandung di bagian umum memang sangat mendalam. Jika dia ingin memahami esensinya, dia perlu waktu untuk memahaminya. Tentu saja, bagian umum ini memungkinkan jalur kultivasinya di masa depan tiba-tiba menjadi sangat luas dan cerah. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan untuk mendapatkan 8 bagian sutra neraka lainnya, itu akan setara dengan dia mendapatkan sutra neraka 9 mata air yang lengkap. Ranah budidaya tubuh utama Martial Dao bahkan lebih tinggi. Dia telah membaca banyak teknik budidaya tingkat tinggi dan bahkan beberapa tabo Mystic Classics. Mengingat penilaian dan bakatnya, dia secara alami mendapatkan lebih banyak manfaat dalam semalam. Awalnya, dia ragu apakah Sutra Neraka 9 Mata Air adalah tabo Mystic Classic. Namun, setelah membaca bagian umum, dia hampir yakin bahwa Sutra Neraka 9 Mata Air adalah tabo Mystic Classic. Dao Dharma yang terkandung dalam sutra itu sangat indah dan hanya tabo Mystic Classics yang bisa mencapai tingkat itu. Kalau begitu, penguasa neraka di masa lalu seharusnya sudah berkultivasi hingga level Kaisar Agung. Tentu saja, badan utama ilmu bela diri tidak hanya memperoleh sutra umum dari tabo Mystic Classic dalam semalam. Melalui penjelasan Selir Yu, dia lebih memahami tentang bahasa Nether. Hanya ada 600 kata aneh di 2 bagian sutra Jimat Yin Yang. Saat ini, badan utama Martial Dao sudah bisa membaca sutra Jimat Yin Yang sendiri. Badan utama Martial Dao hanya melihatnya sebentar dan merasakan bahwa 600 kata aneh dalam sutra Jimat Yin Yang bahkan lebih mendalam. Setiap kata dan kalimat sepertinya mengandung pepatah Dao Agung. Jika seseorang merenung sejenak, mereka akan dapat memahami Tao Dharmik lainnya dengan kedalaman yang tak ada habisnya. Sutra Jimat Yin yang tampaknya memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada Sutra Neraka 9 Mata Air. Setidaknya, itu adalah tabo mistik klasik juga. Benar, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu, Permaisuri Yu berkata dengan ekspresi muram, jika tersiar kabar tentang pertempuran hari ini, para ahli dari 8 neraka lainnya tidak akan tinggal diam. Ya, pikiran tubuh utama Martial Dao terfokus pada 2 sutra teknik budidaya saat dia menjawab dengan bingung. Sebenarnya, aku curiga 8 neraka akan bergabung untuk menghadapimu. Takut badan utama Martial Dao tidak mengetahui pro dan kontra, Permaisuri Yu melanjutkan, tidakkah kamu melihat ekspresi pahit Tangkong ketika kamu menjadikannya Tuan Neraka Frost Springs? Dia pasti menyadari konsekuensi dari masalah ini juga. Anda tidak boleh gegabah. Bab 2671 Mata Air Beku Neraka. Badan utama Martial Dao merenung dalam diam. Jika 8 neraka bergabung, itu memang akan sangat merepotkan. Sebelumnya, ketika dia membunuh Hell Lord Frost Springs, dia membuat Frost Springs lengah dan menggunakan Hell Suppression Tripod. Jika kekuatan tempur 8 Raja Neraka sebanding dengan Raja Neraka Frost Springs, begitu mereka bergabung, akan sulit baginya untuk bertahan bahkan jika dia memanggil tripod penekan neraka. Cermin harta karun Netherworld terlalu jahat dan dia tidak tahu cara mengaktifkannya.
Soul Lantern sangat berbahaya bagi esens spirit dan jiwa. Namun, sulit bagi Soul Lantern untuk menyebabkan kerusakan langsung pada berbagai penguasa neraka yang memiliki tubuh dan garis keturunan sebenarnya. Selain itu, ada bahaya tak terlihat yang tersembunyi di surga gua esens marsial miliknya. Kotak. Setiap kali dia melepaskan esens marsial Grotto Heaven, persepsi rohnya akan memperingatkannya. Jika bahaya ini tidak dapat diatasi, dia harus berhati-hati dalam pertempuran di masa depan dan tidak bisa begitu saja memanggil surga gua esens marsial. Untungnya, tidak ada ahli alam kaisar di dunia neraka yang berada di bawah naungan era akhir Dharma. Jika dia bisa mengambil langkah paling kritis dalam martial daunnya, dia tidak akan takut bahkan jika 8 raja neraka bergabung. Badan utama martial Dao bertanya, apakah ada tempat di sini di mana saya bisa memasuki pengasingan? Saat ini, hal terpenting baginya adalah memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya dan berkultivasi dalam pengasingan. Dia harus menyerap dan mencerna 2 sutra yang baru saja dia peroleh dan menyempurnakan langkah selanjutnya dari martial Dao. Bagaimanapun, 8 neraka telah merdeka selama bertahun-tahun. Tidak mudah bagi semua kekuatan untuk bergabung dalam waktu singkat. Ini adalah kesempatan bagi badan utama martial Dao. Permaisuri Yu berkata, di samping mata air embun beku neraka, ada beberapa ruang rahasia tempat penguasa neraka biasa bercocok tanam. Ada formasi susunan dan batasan yang terukir di luar yang mencegah orang lain mendekat. Netherkey di samping Frost Springs juga merupakan yang terkaya dan kamu bisa menyerap kekuatan Hell Frost Springs dengan lebih baik. Baiklah, badan utama martial Dao mengangguk. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk merasakan 9 mata air neraka legendaris yang memiliki kekuatan aneh. Selir Yu melaju ke dalam aula dengan badan utama martial Dao. Semakin dekat mereka ke bagian belakang aula, semakin dingin suhunya. Aula di sekitarnya jelas tertutup lapisan es. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Permaisuri Yu mengingatkan, Frost Springs memancarkan rasa dingin yang menusuk tulang dan jelas memberikan tekanan pada makhluk hidup dari garis keturunan lain. Ini yang paling berbahaya bagi makhluk hidup akuatik. Sebagai makhluk ras Nether kuno, Permaisuri Yu lahir dari mata air beku dan tahan terhadap mata air beku neraka. Namun, makhluk hidup neraka lainnya tidak bisa mendekat sama sekali. Badan utama martial Dao tetap diam. Saat keduanya masuk lebih dalam dan suhu menurun, Permaisuri Yu baik-baik saja. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa tubuh utama seni bela diri juga dapat bergerak dengan bebas, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, ketika dia berdiri di samping tubuh utama seni bela diri, dia masih bisa merasakan ada tungku berjalan raksasa di sampingnya yang hangat dan sangat nyaman. Bahkan makhluk ras Nether kuno dari neraka lain harus melepaskan gua surga untuk bertahan melawan dinginnya. Mereka berdua melewati lorong yang panjang dan tak lama kemudian, pandangan mereka menjadi jelas. Apa yang terlihat dalam pandangan mereka adalah sebuah danau raksasa yang dipenuhi kabut dan menjelma menjadi berbagai makhluk hidup di udara. Di tengah telaga terlihat aliran air sebesar sumur terlihat mengalir terus-menerus. Aduh, aduh, mata air mengalir ke sekeliling, menciptakan riak yang membentuk danau Frost Springs raksasa. Jika dia tidak salah, gelombang air di tengah danau seharusnya menjadi mata air neraka beku. Tubuh utama martial Dao menyapu pandangannya dan menyadari bahwa dia samar-samar bisa melihat jejak lumpur di bawah kakinya yang sebelumnya terendam oleh Frost Springs. Selir Yu menjelaskan, saya mendengar bahwa sebelum era neraka berakhir Dharma, air yang mengalir di mata air beku jauh lebih besar daripada yang kita lihat sebelumnya. Danau yang terbentuk juga beberapa kali lebih besar dari yang ada di depan kita dan bisa menenggelamkan lebih dari separuh aula utama ini. Kemudian, dunia hancur, dao besar rusak dan hukum tidak lengkap. Akibatnya, mata air embun beku berangsur-angsur mengering dan danau menyusut, mengakibatkan kondisinya seperti sekarang. Badan utama martial Dao memandang Hell Frost Springs di hadapannya sambil berpikir keras. Netherkey di sekitar Hell Frost Springs memang yang paling padat. Dengan kata lain, tidak berlebihan jika menyebutnya sebagai pusat neraka Frost Springs. Kegunaan dan statusnya mungkin bahkan lebih penting daripada pohon pembangun bagi dunia surgawi. Di dunia surgawi, pohon pembangun dapat mengumpulkan ki esensi langit dan bumi dan membentuk benua regional yang cocok untuk dibudidayakan oleh semua jenis makhluk hidup. Adapun Hell Frost Springs sebelum dia, bisa dikatakan sebagai sumber Netherkey di Frost Springs Hell.
Mata airnya berbeda dengan pohon pembangun. Pohon pembangun tumbuh di area tengah dunia surgawi dan tidak bergerak. Adapun mata airnya mengalir terus-menerus dan menelusuri sumbernya. Pasti ada mata air di sisi lain Frost Springs. Mata-mata air embun beku neraka berada tepat di depan tubuh utama Dao bela diri. Kalau begitu, di manakah sumber mata air itu? Badan utama marsial Dao penasaran dengan sumber mata air seperti apa yang bisa berevolusi menjadi Nether Ki yang begitu padat. Kekuatan yang kuat bahkan menyuburkan mata air di seluruh neraka Frost Springs. Badan utama marsial Dao melangkah maju dan tiba di sisi danau Frost Springs. Suhu di tepi danau bahkan lebih rendah lagi. Bahkan dengan kidarah yang menakutkan dari tubuh utama marsial Dao, dia bisa merasakan rasa dingin seperti jarum di tubuhnya. Alis dan rambut panjangnya tertutup lapisan es. Dia melihat ke arah danau Frost Springs dan sedikit menyipitkan matanya. Melalui lapisan dingin, samar-samar terlihat bola cahaya dengan berbagai bentuk mengambang di danau, memelihara berbagai makhluk hidup. Ada manusia, iblis, raksasa, dan naga. Sekilas, ada banyak sekali makhluk hidup dari 10.000 ras. Bola cahaya itu seperti selaput janin. Makhluk hidup di selaput janin adalah jiwa yang telah memasuki neraka Dao. Jiwa-jiwa direndam dalam air mata air embun beku dan menyerap kekuatan mata air beku neraka secara terus-menerus, menggunakan kekuatan itu untuk secara bertahap memperoleh daging dan darah guna mendapatkan kehidupan baru. Jiwa-jiwa yang baru saja memasuki danau Frost Springs tenggelam ke dasar danau. Seiring berjalannya waktu, jiwa-jiwa ini menyerap cukup kekuatan dan mendapatkan kembali tubuh mereka. Ketika mereka akan bangun, mereka akan melayang. Adegan itu terlihat sedikit aneh dan membuat heboh. Ada juga beberapa penjaga yang menjaga danau Frost Springs. Para penjaga sudah mengetahui hasil pertempuran di luar dan memandang tubuh utama marsial Dao dengan ketakutan. Permaisuri Yu menjelaskan, ini adalah pengawal ras Nether kuno yang menjaga tempat ini. Untuk ras Nether kuno yang telah bertransformasi, penjaga akan membimbing mereka dan memberikan Dao untuk membangkitkan garis keturunan mereka sebelum membiarkan mereka pergi untuk mengolah bagian Frost Springs. Mengikuti tatapan Permaisuri Yu, badan utama marsial Dao melihat sebuah prasasti tinggi berdiri di samping danau Frost Springs. Ada kata-kata padat yang terukir di atasnya, semuanya tanda aneh. Badan utama marsial Dao mendekat dan membaca bagian Frost Springs dari atas ke bawah. Dia pertama kali membaca bagian umum Sutra Neraka 9 mata air sebelum membaca bagian mata air beku. Itu jauh lebih lancar dan beberapa poin yang tidak jelas menjadi mudah dimengerti. Badan utama marsial Dao menghafal bagian Frost Springs lagi sebelum tiba di ruang budidaya rahasia di samping di bawah bimbingan Permaisuri Yu. Meski disebut ruang rahasia, sebenarnya ruangan itu cukup luas dan setara dengan gua tempat tinggal yang agak besar. Ada banyak barang lain-lain di dalamnya. Badan utama marsial Dao memberi Permaisuri Yu beberapa instruksi lagi sebelum memasuki pengasingan di ruang rahasia untuk berkultivasi. Pengasingan ini sangat penting. Itu akan menjadi lompatan besar yang menentukan batas atas Dao bela diri di masa depan. Bab 2672 Peluang. Sudah 10 hari sejak pertemuan 9 cakrawala. Selama periode waktu ini, berita tentang desolate marsial dari domain Vien yang menyebabkan keributan di pertemuan 9 cakrawala menyebar ke seluruh dunia surgawi dan menyebabkan keributan besar. Hampir semua orang di dunia surgawi tahu bahwa iblis baru telah lahir di domain Vien. Pada pertemuan 9 cakrawala, dia menekan Raja Abadi dari 2 domain dan bahkan membuat khawatir para ahli kaisar dari 2 domain. Masalah ini bahkan telah menyebar ke dunia surgawi dan makhluk hidup serta ahli dari dunia lain telah mendengarnya. Berita tentang pertemuan 9 cakrawala terus menyebar di dunia surgawi dan menarik diskusi yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu bahwa penghasut masalah ini, Desolate Martial dari Vien Domain, telah jatuh ke dunia neraka dan sepenuhnya terisolasi dari medium cabai. Adapun tubuh sejati teratai hijau, ia berkultivasi secara terpencil di kerajaan pertempuran wilayah abadi Cakrawala Hijau untuk mencari peluang menerobos. Pada pertemuan 9 Cakrawala, Suzimo memanfaatkan pohon pembangun dan tubuh sejati teratai hijau telah menyerap esensi energi yang cukup untuk mendukungnya dalam memadatkan buah daunnya dan maju ke alam yang sempurna. Kotak. Namun, jauh lebih sulit baginya untuk menjadi dewa yang sempurna dibandingkan para kultivator dan makhluk hidup lainnya. Itu karena tubuh sejati teratai hijau telah mengembangkan banyak Tao Dharma yang sangat berbeda.
Selain itu, kekuatan setiap Dao Dharma sangat kuat. Hampir semuanya dipahami setelah mengolah Tabo Mystic Classics dan tidak dapat diasimilasi dan dimakan oleh Dharmic Daos lainnya. Seperti yang dikatakan Raja Manusia dan Ratu Abadi Linglong, jika bukan karena fakta bahwa dia adalah teratai hijau penciptaan, tubuh dan roh esensinya tidak akan mampu menampung begitu banyak Tao Dharma dan akan meledak sejak lama. Karena penciptaan teratai hijau, baik itu Tao yang abadi, Buddha, iblis atau iblis, semuanya adalah ciptaan dan peluangnya. Sebelum mencapai alam yang sempurna, dia tidak menemui banyak masalah. Namun, jika dia ingin maju ke alam yang sempurna, dia harus memadatkan buah Dao. Buah Dao diringkas dari esensi dan kedalaman Dao Dharma seseorang dan dapat dikatakan sebagai puncak dari keahliannya. Namun, 4 Dao Dharma yang berbeda, yaitu Dao abadi, Buddha, iblis, dan iblis akan menghadapi penolakan dan konflik yang sangat besar begitu dia mencoba memadatkan buah Dao, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Su Zimo membutuhkan kesempatan. Jika sebelum ini, akan sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan ini dalam waktu singkat. Dia mungkin tidak dapat mengambil langkah itu bahkan dalam 10 tahun atau 100.000 tahun, apalagi 10 hari. Namun, bimbingan dan terjemahan Sutra Jimat Yin yang dari Ratu Abadi Linglong terlalu membantunya. Mengingat kultivasinya saat ini, dia tidak dapat memahami Dao Dharma miliknya dari Sutra Jimat Yin Yang. Meski begitu, ia telah memperoleh banyak wawasan dari Sutra Jimat Yin yang selama 10 hari terakhir. Segala sesuatu di dunia memiliki Dao Dharma Yin dan Yang. Ada perwujudan yang setara dari segalanya. Langit dan bumi, matahari dan bulan, siang dan malam, dingin dan panas, gerak dan keheningan, pembukaan dan penutupan, hidup dan mati. Yin dan Yang adalah Dao langit dan bumi dan garis besar semua makhluk hidup. Itu adalah awal dari hidup dan mati di mana para dewa berdiam. Jika dia ingin memadatkan Dao Dharma dari Dao abadi, Buddha, iblis, dan iblis menjadi buah Dao, dia harus melengkapinya dengan Dao Yin dan Yang dan menggabungkan dua kekuatan yang berlawanan menjadi satu kesatuan. Di gua tempat tinggalnya, Su Zimo tiba-tiba membuka matanya. Mata kirinya hitam pekat dan mata kanannya putih bersih. Kedua batu penerangan neter sepertinya telah berubah menjadi yin dan yang saat melintas di matanya. Su Zimo melayang dari tempat duduknya. Di pintu masuk gua tempat tinggal, Lin Luo terbangun dari kultivasinya ketika dia mendengar keributan di dalam dan berdiri. Selama beberapa hari terakhir, dia melindungi Su Zimo di sini. Jika Su Zimo punya instruksi, dia bisa membantu kapan saja. Apa kabar? Lin Luo memandang Su Zimo dengan sedikit antisipasi. Keduanya memiliki ranah kultivasi yang sama. Namun, dia belum menemukan peluang untuk menerobos. Su Zimo tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk. Lin Luo cerdas dan langsung mengerti maksud Su Zimo. Matanya berbinar. Aku akan segera memberitahu ibu. Dia mendorong gua tempat tinggalnya dan hendak mengirim pesan ketika sosok Lin Zan tiba-tiba muncul tidak jauh dari sana. Luur, ada apa? Selama beberapa hari terakhir, Lin Luo bukan satu-satunya. Lin Zan juga tidak melangkah jauh. Dia memimpin daerah sekitar sementara Su Zimo berkultivasi. Su Zimo membungkuk pada Lin Zan. Wajah Lin Zan jelas jauh lebih cerah dibandingkan 10 hari yang lalu. Sutra Jimat Yin yang memang buku yang aneh. Hanya dalam 10 hari, hal itu berdampak besar pada cedera Lin Zan. Tentu saja, waktunya terlalu singkat. Cedera Lin Zan belum pulih dan dia belum berada di puncak masa lalunya. Sebelum Lin Luo dapat berbicara, Lin Zan mengalihkan pandangannya ke Su Zimo dan merasakan energi besar yang akan keluar dari tubuhnya. Ini adalah tanda bahwa dia akan menerobos. Bagus bagus bagus. Lin Zan mengangguk berulang kali. Linglong telah menyiapkan formasi abadi selama beberapa hari terakhir untuk memblokir deteksi aura. Ikuti aku. Lin Zan merobek kehampaan bersama Su Zimo dan Lin Luo dan turun ke sebuah lembah. Ini adalah wilayah Battle Kingdom dan tidak berpenghuni dalam radius 500 km. Lin Zan menjelaskan, dengan bantuan formasi abadi dan Linglong menggunakan seni Dharma untuk membantu Anda menyembunyikan rahasia surgawi, Anda akan dapat menjalani transendensi kesengsaraan di sini tanpa menarik perhatian siapapun. Itu akan membantumu bersembunyi dari dunia. Terima kasih, senior. Su Zimo membungkuk sebagai tanda terima kasih. Ini adalah hal yang paling penting baginya. Perselisihan antara dia dan Dalang sudah lama dimulai.
Sebelumnya, dia pasif dalam segala aspek dan terbuka. Bahkan, dia tidak tahu siapa yang memanipulasi nasibnya. Tapi sekarang, dengan bantuan Raja Manusia dan Ratu Abadi Linglong, dia bisa mengambil inisiatif dalam pergumulan ini. Saat itu, Ratu Abadi Linglong merasakan keributan itu dan mendekat juga. Lin Lei mengikuti di belakangnya. Keduanya tampak pucat dan auranya lemah. Untuk mengatur formasi abadi ini selama 10 hari, Ratu Abadi Linglong dan Lin Lei jelas mengeluarkan banyak energi. Su Zimo bersyukur dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dia memandang Lin Lei dan menangkupkan tinjunya juga. Saudara Lin, terima kasih. Lin Lei mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika bukan karena pil pembalikan buah saraca dan 9 revolusi yang Anda berikan kepada adik perempuan saya saat itu, saya tidak akan repot-repot membantu Anda. Su Zimo tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Ratu Abadi Linglong sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, berpikir dalam hati, "Nak, jika kamu tahu bahwa kamu dan Luoer diselamatkan olehnya di kota Langfeng dari domain abadi Cakrawala Giok saat itu, aku bertanya-tanya betapa malunya kamu akan melakukannya, jadilah sekarang." Masalah ini melibatkan rahasia Su Zimo dan Ratu Abadi Linglong tidak dapat menjelaskannya. Dia hanya bisa memutar matanya ke arah Lin Lei. Ratu Abadi Linglong menoleh untuk melihat Su Zimo dan berkata dengan lembut, "Zimo, formasi abadi ini telah disiapkan. Fokus saja pada transendensi kesengsaraan di sini dan jangan ragu. Apa yang harus Anda lakukan adalah menghadapi kesengsaraan surgawi yang disempurnakan dengan benar dan tidak gegabah." Lin Zan juga mengingatkan, kesengsaraan surgawi yang sempurna bukanlah masalah kecil, terutama dari 7 dari 9 kesengsaraan surgawi dan seterusnya, ini akan menghasilkan peningkatan kualitatif dan kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Kamu harus berhati-hati. Lin Zan memelototi Lin Lei lagi. Saat itu, ketika Leier menjalani kesengsaraan surgawi yang disempurnakan, dia hampir mati terkena 7 dari 9 kesengsaraan surgawi. Saat menyebutkan hal ini, wajah Lin Lei memerah. Lin Lei tidak tahan dimarahi oleh ayahnya di depan orang lain dan tidak berani membalas. Dia hanya bisa bergumam pelan, "Mari kita bicarakan hal itu jika dia menarik 7 dari 9 kesengsaraan surgawi." Secara umum, semakin kuat bakat dan potensi seseorang, maka kesengsaraan surgawi yang sempurna akan semakin mengerikan. Raja Guntur Feng Chantian dan Raja Manusia Lin Zan pernah menarik 8 dari 9 kesengsaraan surgawi. Lin Lei dan Ratu Abadi Linglong keduanya menerima baptisan 7 dari 9 kesengsaraan surgawi di masa lalu. Mereka yang dapat menarik 7 dari 9 kesengsaraan surgawi sudah menjadi teladan yang langka. Bab 2673 menyempurnakan satu kesengsaraan surgawi. Kalian berdua bisa kembali. Ratu Abadi Linglong melirik Lin Lei dan Lin Luo dan tiba-tiba berkata, "Transendensi kesengsaraan Su Zimo kali ini bukanlah masalah kecil. Selama proses melawan kesengsaraan surgawi, garis keturunan dari teratai hijau penciptaan pasti akan terungkap." Tentu saja, Ratu Abadi Linglong percaya pada kedua anaknya. Namun, masalah ini menyangkut nyawa dan keselamatan Su Zimo. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Lin Lei tidak mengatakan apapun. Dia tidak tertarik pada transendensi kesengsaraan Su Zimo sejak awal. Ekspresi kekecewaan melintas di mata Lin Luo. Dia juga telah berkultivasi untuk menjadi surga abadi kelas 9, tetapi dia tidak merasakan peluang untuk menerobos. Kotak. Baginya, kesengsaraan surgawi Su Zimo yang sempurna bukan hanya sebuah pengalaman langka, tapi mungkin juga memberinya wawasan dan menemukan peluang untuk menerobos. Ekspresi Su Zimo berubah. Merasakan perubahan emosi Lin Luo, dia tidak bisa menahan senyum. "Senior, biarkan mereka tinggal di sini dan menonton." Dengan baik, Ratu Abadi Linglong agak ragu-ragu. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut, menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia tahu apa yang dikhawatirkan oleh Ratu Abadi Linglong. Namun, dia merasa bahwa setelah transendensi kesengsaraan hari ini, garis keturunan teratai hijaunya mungkin tidak bisa tetap tersembunyi. Bahkan jika dalangnya tidak menyerang, dia akan memilih untuk meletakkan kartunya di atas meja. Selanjutnya, selama beberapa hari terakhir, Lin Luo telah menjaganya di gua tempat tinggal sementara Lin Lei menyiapkan formasi susunan di sini. Membiarkan mereka menonton dari samping bisa dianggap sebagai pembayaran untuk mereka berdua. Ratu Abadi Linglong sangat gembira mendapatkan persetujuan Su Zimo.
Transendensi kesengsaraan dari penciptaan teratai hijau jarang terjadi dalam sejarah dan pasti menjadi keajaiban besar sejak zaman kuno. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Namun, yang pasti adalah jika Lin Lei dan Lin Luo bisa menonton dari samping, itu pasti akan menjadi peluang yang hanya bisa didapat jika beruntung. Apakah kamu tidak akan berterima kasih padanya? Ratu Abadi Linglong mengingatkan dari samping. Lin Luo menangkupkan tinjunya ke arah Su Zimo dengan gembira. Saudara Su, terima kasih. Untuk apa berterima kasih padanya? Lin Lei bingung dan cemberut. Apa yang bisa dilihat? Bukannya saya belum pernah melewati kesengsaraan surgawi yang sempurna sebelumnya. Hah? Lin Zan mengalihkan pandangannya dan berkata dengan dingin, kembali ke domain Vien, Raja Guntur cukup beruntung menyaksikan Desolate Martial menjalani transendensi kesengsaraan dan mampu memasuki gua surga untuk dianugerahi gelar raja. Apa maksudmu apa yang bisa dilihat? Bisakah kamu membandingkannya dengan Raja Guntur? Lin Lei adalah orang yang paling takut pada ayahnya. Setelah ditegur oleh Lin Zan, dia tidak berani membalas dan tetap diam. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya dan mengeluh dalam hati, saya tidak bisa dibandingkan dengan senior Thunder Monarch, tapi Su Zimo juga bukan Desolate Martial. Saat itu, Su Zimo sudah sampai di tengah lembah. Raja Manusia Lin Zan, Ratu Abadi Linglong, Lin Lei dan Lin Luo mundur satu demi satu dan tiba di puncak gunung di tepi lembah, menyaksikan dari jauh. Bang! Ledakan. Saat Su Zimo berdiri diam, guntur yang dalam dan bergemuruh terdengar dari langit, seolah-olah banyak dewa sedang mengendarai kereta yang mendekat perlahan dari cakrawala. Beberapa saat yang lalu, langit cerah dan tidak berawan. Saat berikutnya, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya melayang dan mengembun terus-menerus, berputar perlahan, membentuk pusaran awan hitam raksasa di atas lembah. Seiring berjalannya waktu, warna pusaran awan menjadi gelap dan berubah drastis, seolah-olah tinta bisa menetes darinya. Kilatan petir berwarna merah sudah terlihat samar-samar di awan hitam. Awan hitam besar dan lebat menutupi langit dan seluruh lembah tampak diselimuti warna hitam suram. Ruang sepertinya membeku dan suasananya menindas. Kekuatan yang sangat besar masih ada di dunia dan semuanya sunyi. Lin Lei sedikit mengernyit. Meskipun itu hanya tingkat pertama dari kesengsaraan surgawi yang disempurnakan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat pertama jauh lebih kuat dan lebih menakutkan daripada yang dia alami saat itu. Sepertinya sedikit lebih kuat daripada yang dihadapi kakak saat itu. Lin Luo juga berbisik. Retakan. Saat dia mengatakan itu, kesengsaraan surgawi pertama turun. Sambaran petir merah turun dari langit dan menembus malam, mendarat di tubuh Su Zimo dengan cara yang menyilaukan. Ledakan. Su Zimo berdiri di tempat tanpa bergerak, membiarkan petir merah menyambar kepalanya saat tubuhnya dikelilingi oleh busur listrik. Dia bermandikan petir dan menggunakan kesengsaraan surgawi yang sempurna untuk meredam tubuh sejati teratai hijau miliknya dengan gila-gilaan. Selama proses ini, tubuh sejati teratai hijau juga berkembang pesat dan maju menuju kelas 12. Bagi Su Zimo, melampaui kesengsaraan surgawi yang sempurna bukan hanya tentang memadatkan buah dao. Tubuh sejati teratai hijau miliknya juga akan terlahir kembali dalam kesengsaraan surgawi ini dan tumbuh hingga puncaknya, menjadi dewasa sepenuhnya. Untuk menggunakan kesengsaraan surgawi untuk membersihkan dan melunakkan tubuh seseorang, seseorang hanya akan memiliki kepercayaan diri jika fisik dan garis keturunannya cukup kuat. Di mata Su Zimo, kesengsaraan surgawi yang sempurna bukanlah bencana yang mematikan, melainkan peluang besar. Tubuh sejati teratai hijau hanya dapat bertransformasi sepenuhnya setelah bermandikan petir dan menanggung baptisan kesengsaraan surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada total 9 kesengsaraan surgawi di tingkat pertama. Masing-masing lebih kuat dari yang lain dan dipenuhi dengan kekuatan yang ganas. Kesengsaraan surgawi yang pertama hanya setebal lengan bayi. Pada sambaran ke-9, itu telah berubah menjadi lautan petir merah yang melonjak menuju Su Zimo. Su Zimo berdiri bergeming di laut. Bukan saja auranya tidak melemah sama sekali, namun terus meningkat. Ketika lautan petir memudar dan kesengsaraan surgawi tingkat pertama berakhir, Lin Lei dan Lin Luo dapat dengan jelas melihat bahwa Su Zimo tidak terluka. Dia tidak menggerakkan satu jari pun sejak awal. Betapa kuatnya. Lin Luo menghela nafas lega dan memuji. Tidak apa-apa. Lin Lei mengangguk juga. Saudari, apakah kamu masih ingat bahwa ketika saya melampaui kesengsaraan surgawi yang sempurna,
saya mengandalkan fisik dan garis keturunan saya untuk bertahan dalam 3 tingkat pertama kesengsaraan surgawi. Lin Lei tidak mengatakannya secara eksplisit, tapi maksudnya jelas. Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Su Zimo. Tentu saja Lin Luo mengerti. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Saat mereka berdua berbicara, tingkat kedua dari kesengsaraan surgawi yang disempurnakan telah turun. Petir kuning turun terus-menerus dengan kekuatan luar biasa yang mengguncang dunia. Yang pertama, kedua, kesembilan. Kesengsaraan surgawi ke-9 di tingkat kedua telah berubah menjadi lautan petir emas yang bersinar dengan cahaya keemasan menyilaukan yang menembus kehampaan, seolah-olah ingin menghancurkan seluruh lembah. Su Zimo masih tidak bergerak, seolah kakinya sudah mengakar jauh di bawah tanah. Tidak peduli seberapa besar lautan petir menyambar dan betapa dahsyatnya tsunami, hal itu tidak dapat menghancurkannya. Setelah kesengsaraan surgawi tingkat kedua berakhir, seolah-olah ia merasa tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Su Zimo, kesengsaraan surgawi tingkat ketiga turun dengan cepat tanpa memberi Su Zimo kesempatan untuk mengatur napas. Petir hijau menyambar satu demi satu. Garis keturunan dalam tubuh sejati teratai hijau bersirkulasi terus-menerus dan menyerap petir di sekitarnya dengan gila-gilaan, seperti seekor ikan paus yang menelan seekor sapi. Setiap tulang di tubuh Su Zimo mulai memancarkan busur listrik. Diselubungi oleh kesengsaraan surgawi dan dibasuh oleh petir, dia menutup matanya dan melakukan banyak tugas. Dia bahkan mulai mengolah Void Thunder manual dan menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk melemahkan tubuh dan tulangnya sekali lagi, mengubah darahnya melalui pembersihan sumsum. Mengolah teknik budidaya selama transendensi kesengsaraan bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap mata, tingkat ketiga dari kesengsaraan surgawi yang disempurnakan menghilang. Su Zimo berdiri di tempat sepanjang waktu tanpa bergerak atau bahkan membuka matanya. Lin Lei secara bertahap mengerutkan kening. Saat itu, meskipun dia mengandalkan fisik dan garis keturunannya untuk bertahan di 3 level pertama dan total 27 kesengsaraan surgawi, dia juga berada dalam kondisi yang menyedihkan dan penuh luka. Dia tidak setenang Su Zimo sekarang. Mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa orang ini telah tertidur selama transendensi kesengsaraan. Lin Luo melirik Lin Lei sambil tersenyum tipis. Saat ini, perbedaan antara keduanya sudah jelas. Bab 2674 membuka matanya untuk mematahkan kesengsaraan petir. Tingkat keempat dari kesengsaraan surgawi yang disempurnakan terakumulasi. Petir biru terjalin dan memadat menjadi seberkas cahaya raksasa yang turun dari langit dan menghantam Su Zimo. Melawan kesengsaraan surgawi yang disempurnakan tingkat keempat, Su Zimo masih tidak memilih untuk menggunakan kekuatan surgawi, keterampilan rahasia, atau senjata surgawi apapun. Dia menutup matanya sepanjang waktu dan bermandikan petir, melembutkan tubuhnya dengan kesengsaraan surgawi. Ledakan, 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 guntur bergemuruh memekakkan telinga. Di bawah pemboman yang terus-menerus, dalam sekejap mata, kesengsaraan surgawi ke-9 dari tingkat keempat telah memadat. Di langit di atas lembah, lautan biru telah terbentuk dan melonjak, seolah ingin menghancurkan segala sesuatu di dunia. Ia terus-menerus menghanyutkan sosok di tengah lembah, ingin menghancurkannya. Kotak. Namun, sosok itu berdiri di dasar laut dalam tanpa bergerak. Aura di tubuhnya masih terus meningkat dan semakin kuat. Ini sepertinya merupakan provokasi terhadap kesengsaraan surgawi. Lin Lei mengatupkan bibirnya erat-erat dan tetap diam. Dia tahu betul kekuatan tingkat keempat dari kesengsaraan surgawi yang disempurnakan. Saat itu, dia selamat dari kesengsaraan surgawi tingkat keempat sepenuhnya karena senjata surgawi yang ditempa ayahnya untuknya. Bang! Ledakan! Dalam sekejap mata, tingkat kelima dari kesengsaraan surgawi yang disempurnakan turun. Petir ungu melonjak dan petir itu menggemparkan dunia. Cahaya ungu memenuhi dunia dan sungguh menakjubkan. Di antara 4 orang yang menonton dari jauh, ranah budidaya Lin Luo adalah yang terendah. Dia merasakan penglihatannya terbakar dan hanya tersisa cahaya ungu tak berujung. Dia bahkan tidak bisa melihat sosok Su Zimo. Meskipun dia berdiri di tepi lembah, dia masih bisa merasakan teror gelombang petir ungu di lembah. Lin Luo diam-diam terkejut. Mengingat kondisinya, bahkan jika dia berhasil menerobos sekarang, akan sulit baginya untuk bertahan di tingkat kelima dari kesengsaraan surgawi yang disempurnakan. Pengalaman menonton dari pinggir lapangan membuat Lin Luo menyadari kekurangannya. Sebaliknya,
dia menjadi tenang dan tidak lagi terburu-buru mencari kesempatan untuk menerobos. Dia bersiap untuk terus berkultivasi dan mempertajam dao dharmanya. Akhirnya, gelombang petir ungu surut. Lin Luo memfokuskan pandangannya. Su Zimo masih berdiri di kejauhan tanpa bergerak. Bahkan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya hancur oleh gelombang petir ungu dan pasir serta tanah hangus. Namun, dia masih mengenakan jubah hijau dan bersih. Dia menghadapi 5 tingkat pertama kesengsaraan surgawi yang disempurnakan hanya dengan fisik dan garis keturunannya. Ratu Abadi Linglong memandang Lin Zan dan berkata dengan lembut, "Saat itu, kamu sepertinya melakukan hal yang sama." Lin Zan menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Saat itu, untuk melunakkan tubuh saya memilih menjalani transendensi kesengsaraan dengan tubuh saya sendiri. Namun, saya hanya bisa bertahan paling lama hingga level kelima. Kulit dan dagingku terkoyak oleh kesengsaraan surgawi dan aku hancur. Itu tidak semudah dia. Menurutku, dengan fisik dan garis keturunannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghadapi kesengsaraan surgawi tingkat 6 secara langsung." Ketika dia mendengar itu, jantung Lin Lei berdetak kencang. Tiba-tiba, dia berkata, "Sebelumnya, ada rumor bahwa Su Zimo adalah anggota ras naga dan memiliki garis keturunan ras naga. Mungkinkah itu benar?" Menurut apa yang dia ketahui, di antara makhluk hidup dari 10.000 ras, hanya beberapa ras seperti ras dewa dan ras naga yang dapat bertahan dari kesengsaraan surgawi tingkat kelima dengan tubuh mereka. Lebih jauh lagi, mereka harus menjadi monster yang tak tertandingi yang menjelma dari ras mereka. Rumor tidak bisa dipercaya. Ratu Abadi Linglong berkata dengan acuh tak acuh. Saat mereka berbicara, kesengsaraan surgawi tingkat ke-6 telah turun. Petir abu-abu bercampur dengan aura mematikan dan kehidupan hancur kemanapun ia melewatinya. Kilatan petir berwarna abu-abu turun satu demi satu, seolah-olah itu bukanlah heavenly kesengsaraan melainkan sabit dari Netherworld yang memanen kehidupan. Petir abu-abu menyambar tubuh Su Zimo dengan serangkaian dentuman keras. Tepat di depan mereka berempat, Su Zimo akhirnya bergerak. Namun, dia hanya sedikit bergoyang sebelum kembali normal. Su Zimo masih tidak membuka matanya. Sejak transendensi kesengsaraan, dia berdiri di sana dan membiarkan kesengsaraan surgawi menyerangnya satu demi satu. Dia berdiri tegak seperti dewa yang mengendalikan petir. Meskipun kesengsaraan surgawi tingkat 6 akan segera berakhir, Su Zimo tidak terluka sama sekali. Belum lagi mereka belum pernah melihat atau mendengar metode transendensi kesengsaraan seperti itu. Bahkan Lin Zan dan Ratu Abadi Linglong tidak berani membayangkannya dengan pengetahuan mereka. Seperti yang diharapkan dari penciptaan teratai hijau. Keduanya saling memandang dan meratap. Tiba-tiba, Lin Luo berkata, "Saudara Su, akankah dia menarik 9 dari 9 kesengsaraan surgawi?" 9 dari 9 kesengsaraan surgawi. Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Lei terkejut dan langsung berkata, "Bagaimana mungkin? 9 dari 9 kesengsaraan surgawi mungkin tidak akan muncul dalam sejuta tahun di dunia surgawi." Saat itu, bahkan ayah hanya menghadapi 8 dari 9 kesengsaraan surgawi. Selanjutnya, seberapa kuat 9 dari 9 kesengsaraan surgawi? Sepanjang sejarah, menurut catatan kuno, lebih dari separuh paragon dan inkarnasi monster mati di bawah 9 dari 9 kesengsaraan surgawi. Jika 9 dari 9 kesengsaraan surgawi benar-benar diprovokasi olehnya, dia mungkin malah mati. Kenyataannya, Lin Lei tahu bahwa mengingat situasi saat ini, 7 dari 9 kesengsaraan surgawi jelas bukanlah batas Su Zimo. Dari sudut pandang itu, Su Zimo telah melampaui dirinya. Bang! Ledakan! 7 dari 9 kesengsaraan surgawi terkondensasi dan warna petirnya bahkan lebih gelap. Itu sudah berubah menjadi hitam pekat dan memancarkan aura gemetar. Lin Lei mengepalkan tangannya secara naluriah. Meskipun dia telah mengalami transendensi kesengsaraan bertahun-tahun yang lalu, pemandangan petir hitam masih menimbulkan ketakutan di kedalaman ingatannya. Saat itu, dia benar-benar memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup melawan dampak 7 dari 9 kesengsaraan surgawi. Dia tahu betul betapa menakutkannya 7 dari 9 kesengsaraan surgawi. Lin Lei percaya bahwa Su Zimo tidak dapat bertahan melawan dampak 7 dari 9 kesengsaraan surgawi hanya dengan tubuh dan garis keturunannya. Ledakan. Kesengsaraan surgawi pertama dari tingkat ke-7 turun. Petir hitam pekat itu seperti tombak hitam yang tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihentikan.
Su Zimo tetap tidak bergerak dan bahkan tidak membuka matanya. Saat tombak hitam itu hendak menembus bagian atas kepalanya, dia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan bertabrakan dengan tombak hitam itu. Saat ujung tombak bertabrakan dengan ujung jari, dunia bergetar. Riak kehampaan terlihat menyebar ke segala arah dan gelombang udara melonjak disertai kilat. Tombak hitam itu hancur. Sama seperti itu, kesengsaraan surgawi pertama dari tingkat ketujuh dihancurkan oleh Su Zimo dengan satu jari. Lin Lei tercengang. Dia bisa menjalani transendensi kesengsaraan seperti itu. Saat itu, 7 dari 9 kesengsaraan surgawi yang menebasnya hingga setengah mati dihancurkan oleh satu jari orang ini. Tidak ada kekuatan surgawi, keterampilan rahasia, senjata surgawi, atau harta dharma. Bagaimana Lin Lei bisa mengetahui bahwa tubuh sejati teratai hijau Su Zimo telah berkembang ke puncak kelas 11 dengan baptisan dan penenangan kesengsaraan surgawi sebelumnya? Ada juga penyempurnaan dari Tabo Mystic Classics, Jade Pure Jade Manual dan Heaven Burial Sutra, selain peningkatan teknik pernafasan gajah surgawi, Void Thunder Manual dan banyak teknik budidaya tingkat atas lainnya. Bahkan senjata surgawi kelas atas tidak dapat dibandingkan dengan fisik dan garis keturunannya. Ledakan. Kesengsaraan surgawi kedua dari tingkat ke-9 turun. Su Zimo menutup dua jari dan membentuk seni pedang, menunjuk ke arah kesengsaraan surgawi. Bang! Kesengsaraan surgawi kedua hilang sekali lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa kesengsaraan surgawi turun dari langit satu demi satu. Su Zimo memejamkan mata dan hanya melambaikan satu tangannya. Jari, tinju, telapak tangan, dan segelnya berubah secara sembarangan dan menghancurkan 7 dari 9 kesengsaraan surgawi sesuka hati. Dalam sekejap mata, kesengsaraan surgawi ke-8 dari tingkat ke-7 telah berakhir. Kesengsaraan surgawi ke-9 terkondensasi terus-menerus di cakrawala dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya berputar perlahan, membentuk gelombang petir hitam pekat, bersiap untuk mengumpulkan kekuatan kesengsaraan surgawi hingga puncaknya sebelum turun. Saat itu, Su Zimo mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Cahaya menyilaukan muncul dari mata kanannya. Ledakan. Sinar cahaya menyerbu gelombang petir hitam pekat dan meledakkannya berkeping-keping. Bab 2675 melawan kesengsaraan surgawi. Dengan baik. Lin Lei dan Lin Luo tercengang. Itu adalah 7 dari 9 kesengsaraan surgawi, gelombang petir hitam yang hampir membunuh Lin Lei saat itu. Tapi sekarang, itu dihancurkan oleh satu tatapan dari Su Zimo. Bahkan Raja Manusia Lin Zan dan Ratu Abadi Linglong mengungkapkan ekspresi terkejut, apalagi saudara kandungnya. Mereka berdua sudah lama mengetahui tentang garis keturunan tubuh sejati teratai hijau Su Zimo. Namun, mereka tidak mengira dia begitu kuat. Sebuah teknik visual menghancurkan gelombang petir terakhir dari 7 dari 9 kesengsaraan surgawi. Metode macam apa itu? Kotak. Lin Zan melirik Lin Lei di sampingnya. Kamu seharusnya sudah menyadari perbedaan antara kalian berdua sekarang, kan? Lin Lei tetap diam. Ini berarti jika dia adalah Dewa Surga kelas 9, Su Zimo akan mampu menekannya hanya dengan teknik visual itu. Perbedaannya terlalu besar. Lin Lei mengepalkan tangannya dan menghibur dirinya secara internal, berpikir dalam hati, transendensi kesengsaraan hanyalah sebuah proses dan tidak dapat mewakili pencapaian masa depan. Mungkin ketika Su Zimo maju ke alam yang sempurna dan berkultivasi ke alam saya, masih belum diketahui siapa yang lebih kuat. Lin Lei memiliki kesan yang terbentuk sebelumnya terhadap Su Zimo dan berpikir bahwa Su Zimo mendekati Lin Luo dengan motif tersembunyi. Itu sebabnya dia bias. Bukan karena Lin Lei sengaja mengincar Su Zimo. Itu karena selama bertahun-tahun, kerajaan pertempuran telah dilanda masalah internal dan eksternal dan tidak stabil. Ada banyak musuh dan lawan yang mengawasi mereka dalam kegelapan. Ada orang-orang yang memiliki desain pada Lin Luo di masa lalu juga, jadi Lin Lei tidak punya pilihan selain berhati-hati. Ketika keduanya pertama kali bertemu, Su Zimo hanyalah Dewa Surga kelas 5. Awalnya, Lin Lei tidak menganggap serius Su Zimo mengingat perbedaan dalam bidang kultivasi mereka. Tapi sekarang, ketika dia melihat Su Zimo menunjukkan tanda-tanda melampaui dirinya, dia tidak bisa menerimanya sejenak. Sementara Lin Lei membiarkan imajinasinya menjadi liar, tingkat ke-8 dari kesengsaraan surgawi yang disempurnakan telah dipadatkan. Retakan. Kesengsaraan surgawi berwarna putih turun dari langit. Kali ini, Su Zimo tidak tinggal diam. Sebaliknya, dia melayang ke udara dan menyerbu menuju kesengsaraan surgawi.
Saat itu, badan utama marsial Dao membuat pilihan itu ketika dia menyambut kesengsaraan surgawi bela diri sejati tingkat ke-8. Sekarang, tubuh sejati teratai hijau memilih untuk melawan 8 dari 9 kesengsaraan surgawi juga. Ledakan. Suzimo mengangkat tangannya dan meninju, bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi putih. Tubuhnya bergetar dan momentumnya untuk melayang ke langit berhenti seketika di udara. Busur listrik putih mengalir ke tubuh sejati teratai hijau melalui pori-porinya, mengalir melalui daging, tulang, dan organ-organnya. Suzimo sedikit mengernyit. Kekuatan 8 dari 9 kesengsaraan surgawi telah ditingkatkan ke tingkat lain. Meskipun tubuh sejati teratai hijau menerima 8 dari 9 kesengsaraan surgawi yang pertama, dia juga menderita pukulan yang cukup besar. 8 dari 9 kesengsaraan surgawi bukanlah masalah kecil. Lin Zan berkata dengan tegas, sejak zaman kuno, tidak ada yang mampu menahan dampak 8 dari 9 kesengsaraan surgawi dengan tubuh mereka. Ratu Abadi Linglong berkata, saat itu, kamu terluka parah akibat dampak 8 dari 9 kesengsaraan surgawi dan hampir kehilangan nyawamu. Situasi saat itu masih tak terlupakan. Di udara, Suzimo berdiri di udara, seolah-olah dia sedang mencerna kekuatan 8 dari 9 kesengsaraan surgawi yang pertama. Retakan. 8 dari 9 kesengsaraan surgawi tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas saat kesengsaraan surgawi kedua tiba seketika. Tatapan Suzimo semakin intensif saat dia memanggil kekuatan suci bawaannya, kekuatan surgawi 6 gading. Di belakangnya, 6 gading-gading seputih batu giok menembus dagingnya dan tumbuh pesat. Mereka tajam dan memancarkan aura kuno yang kuat. Kekuatan daging dan roh esensi Suzimo meningkat 6 kali lipat secara instan. Lin Zan dan Ratu Abadi Linglong berseru pelan. Mereka berdua dapat dengan jelas melihat 2 gading lainnya muncul secara samar-samar di bawah 6 gading gajah surgawi di belakang Suzimo. Namun, kedua gadingnya masih sangat muda dan hanya ada 2 hantu. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan 6 gading gajah surgawi. Meski hanya ada 2 gading muda tambahan, Suzimo memancarkan aura aneh. Kekuatan surgawi yang tiada taranya. Lin Zan dan Ratu Abadi Linglong saling memandang dan tahu apa yang dipikirkan pihak lain. Kekuatan surgawi bawaan itu telah menyentuh ambang kekuatan surgawi yang tiada taranya. Kenyataannya, setelah Suzimo memperoleh teknik pernafasan gajah surgawi, dia akan menyimpulkan dan memahaminya setiap kali dia memasuki pengasingan. Setelah kekuatan surgawi 6 gading disintesis dengan teknik pernafasan gajah surgawi, kekuatan surgawi bawaan itu perlahan-lahan berubah juga. Namun, karena keterbatasan alam budidayanya, Suzimo belum sepenuhnya memahaminya dan kekuatan surgawi 6 gading belum bertransformasi dan berevolusi. Jika kekuatan suci bawaan itu bisa berubah menjadi kekuatan surgawi 8 tus, ada kemungkinan besar bahwa itu akan mencapai tingkat kekuatan suci yang tiada taraf. Ledakan. Dengan bantuan kekuatan surgawi 6 gading, Suzimo mengangkat tangannya sekali lagi dan menghancurkan 8 dari 9 kesengsaraan surgawi kedua yang turun. Tubuh sejati teratai hijau menanggung 28 dari 9 kesengsaraan surgawi yang pertama dengan tubuhnya. Segera setelah itu, kesengsaraan surgawi ketiga turun. Perisai penyuruh. Suzimo melepaskan kekuatan suci bawaan lainnya yang hampir merupakan pertahanan terkuatnya sejauh ini. Ledakan. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, Spirit Turtle Shield hancur. Mengandalkan peningkatan 2 kekuatan surgawi bawaannya, Suzimo bangkit melawan arus dan terus mendaki, semakin dekat ke awan kesengsaraan di langit. Retakan. Kesengsaraan surgawi keempat turun. Segel roda Vajra yang hebat. Segel Gunung Meru yang hebat. 2 segel Dharma tertinggi dari biara-biara Buddha meletus secara berurutan. Seolah-olah 2 gunung raksasa dan megah turun dari awan kesusahan di langit, menghancurkannya. Namun, kesengsaraan surgawi belum berakhir. Saat awan kesusahan pecah, mereka berkumpul kembali dengan cepat. Retakan. Kesengsaraan surgawi kelima turun. Membunuh seni kata. Lautan mendidih cakrawala yang membakar. Jembatan paramita. Teratai di setiap langkah. Tangan memetik bintang. Roh esensi Suzimo sangat menakutkan dan sangat kental, melepaskan 5 kekuatan surgawi tertinggi secara berurutan. Seketika, tanah berguncang dan cuaca berubah. Bang, 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 bang. 5 kekuatan surgawi tertinggi melonjak ke langit. Mereka tidak hanya menghancurkan kesengsaraan surgawi kelima,
mereka juga menyerbu ke dalam awan kesusahan dan mengobarkannya sekali lagi. Lin Zan terkejut. Mengingat roh esensinya, dia sudah mendekati batasnya setelah melepaskan 3 kekuatan suci tertinggi secara berurutan. Jika dia dengan paksa melepaskan kekuatan suci tertinggi keempat, roh esensinya mungkin menderita beberapa luka tersembunyi. Jika dia melepaskan 5 kekuatan suci tertinggi secara berturut-turut, roh esensinya mungkin akan runtuh terlebih dahulu. Retakan. Awan kesengsaraan mengembun sekali lagi dan 8 dari 9 kesengsaraan surgawi ke-6 turun. Koleksi mayat macan putih. Tubuh Suzimo dipenuhi kabut darah dan ki jahat saat dia menunjuk ke arah barat. Mengaum. Ditemani oleh suara gemuruh yang memekakkan telinga dan angin kencang, seekor binatang suci macan putih raksasa muncul dari barat dan menelan kesengsaraan surgawi ke-6 dalam satu tegukan. Setelah itu, binatang suci macan putih menyerbu ke dalam awan kesengsaraan dan berlari kencang. Di bawah pengaruh binatang suci macan putih, awan kesengsaraan mengembun jauh lebih lambat. Sosok Suzimo terus meningkat. Serangan berulang-ulang dari 8 dari 9 kesengsaraan surgawi tidak dapat menghentikannya sama sekali. Retakan. Kesengsaraan surgawi ke-7 turun. Saat niat membunuh dari surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser keluar dari jalurnya. Saat niat membunuh di bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Saat niat membunuh manusia dilepaskan, langit dan bumi akan runtuh. Seni pedang langit, bumi, dan pembunuh manusia dirilis pada saat yang bersamaan. Miliaran pedang ki membubung ke langit. Bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di cakrawala dengan cahaya bintang dan sinar pedang. Ular naga berputar-putar, memanggil angin dan hujan. Maksud pedang dari seni pedang pembunuh manusia menyebabkan dunia berputar.